Di tepi Sungai Citarum, di mana airnya mengalir tenang dan tak terlihat keberadaannya, bersembunyi kisah-kisah kelam yang tak kunjung pudar. Dalam keheningan malam, bisikan angin seringkali membawa suara lembut, seolah mengajak kita mendengarkan rahasia yang terpendam di dalam kedalaman. Banyak yang menganggapnya hanya aliran air biasa, tetapi di balik gemericik itu, ada tragedi yang mengintai, menyimpan cerita dari jiwa-jiwa yang belum bisa melangkah ke alam lain. Bayangkan, saat rembulan mulai memancarkan sinarnya, suasana menjadi begitu angker. Ada yang melaporkan mendengar panggilan samar dan rintihan di tengah kegelapan, suaranya begitu nyata, dan kadang membingungkan bagi pendengarnya. Apakah kamu mendengarnya? Atau hanya imajinasiku? Beberapa mengaku tersesat dalam kegelapan, mengikut suara tersebut sampai ke tepian sungai. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Apakah arwah-arwah ini benar-benar mencari balas dendam atau sekadar ingin berbagi cerita mereka yang tak terkatakan? Mari kita selami lebih dalam misteri Sungai Citarum, karena setiap tetes airnya menyimpan kisah. Dan kali ini, kita adalah pendengar setia. Untuk memahami misteri mengerikan yang menyelimuti Sungai Citarum, kita harus menguak lapisan sejarah kelam yang berakar jauh ke masa lalu. Pada tahun 1960-an, dalam sebuah malam tanpa bintang, Sungai Citarum berubah menjadi predator yang mengerikan. Banjir hebat melanda dengan derasnya, dan seperti bandul jam yang berdetik menuju kehancuran, air pun meluap, menghanyutkan segalanya ke dalam jurang penderitaan. Rumah-rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, harta benda berharga, dan bahkan jiwa-jiwa tak berdosa tersapu hanya dalam sekejap. Rasa panik merambat di udara, saat suara jeritan warga teredam oleh gemuruh air yang terus mengamuk. Di desa-desa terpencil yang terhampar di tepi sungai, tragedi itu berlanjut dalam ingatan. Saat malam tiba, suara-suara tak kasat mata seolah bangkit dari kubur kesedihan. Ada yang bilang, arwah-arwah mereka yang terpisah oleh air masih bergentayangan, menunggu jawaban atas kepergian mereka yang tiba-tiba. Kita seringkali terdengar bisikan dan ratapan samar, bukan? Seperti suara serak dari jauh, siapapun yang berani mendengarkan akan merasakan getaran hati yang terjaga. Kemalangan dan penyesalan menari-nari dalam gelap. Apakah mereka ingin menuntut balas atas apa yang hilang? Atau sekadar ingin berbagi cerita yang tak terkatakan? Mari kita selami lebih dalam misteri Sungai Citarum, karena setiap tetes airnya menyimpan kisah. Dan kali ini, kita adalah pendengar setia. Malam di sekitar Sungai Citarum selalu dipenuhi misteri, seolah sedang menyimpan rahasia gelap yang siap terungkap. Saat cahaya bulan menerangi permukaan air, suasana menjadi lebih menakutkan. Suara gemercik air tersisipi bisikan lembut yang kadang-kadang mengusik keheningan, seperti arwah yang memanggil dari kedalaman yang tak terlihat. Pemburu misteri yang berani mendekat, seringkali terhenti di tengah langkah, mendengarkan setiap nada yang menciptakan ketegangan dalam dada. Mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tak terdefinisi, seakan mata-mata tak terlihat sedang mengintip dari balik bayangan pepohonan yang melambai lembut. Apakah itu kamu? Tanya salah satu dari mereka. Suaranya bergetar. Namun, hanya angin malam yang menjawabnya, menciptakan suara khas yang seolah menjawab pertanyaannya. Tak sedikit yang melaporkan mendengar bisikan seolah-olah suara itu menginginkan perhatian, suara yang penuh dengan kesedihan, kerinduan, bahkan kemarahan. Setiap detik yang berlalu terasa berat, seperti ada yang menunggu untuk berbagi kisah tetapi tak bisa. Dalam keadaan yang menegangkan ini, teman-teman yang mendengar bisikan tersebut merasa seolah ada jalinan emosi yang mengikat mereka dengan arwah-arwah di sana. Di balik percikan air, apakah mereka menginginkan keadilan? Atau hanya sekadar berbagi cerita yang terpendam? Mari kita selami lebih dalam misteri Sungai Citarum, karena setiap tetes airnya menyimpan kisah. Dan kali ini, kita adalah pendengar setia. Di tengah malam yang kelam, saat udara mulai mendingin dan embun menempel di rerumputan, beberapa nelayan lokal melaporkan penampakan sosok misterius yang seolah mengawasi mereka dari balik bayangan pohon ketapang. Mereka hanya bisa merasakan tatapan itu, tajam, penuh harapan, dan sedikit mengerikan. Kini, beberapa dari mereka beranggapan bahwa arwah-arwah yang tak tenang itu sedang mencari keadilan atas tragedi yang mereka alami di perairan ini. Salah satu cerita yang paling mencengangkan berasal dari seorang nelayan bernama Eko. Suatu malam, saat ia memancing dengan harapan mendapatkan ikan segar untuk keluarganya, ia merasakan kejanggalan. Tiba-tiba, ada sensasi dingin yang menembus kulitnya, seakan ada sesuatu yang berusaha menariknya ke dalam air yang gelap. Eko mengerutkan keningnya, berusaha memahami apa yang terjadi. Di telinganya, sebuah suara halus memanggil namanya, melengking jernih namun penuh kepedihan. Eko. Eko. Suara itu datang dan pergi seperti bisikan angin.
Ketika ia kembali ke perahu, pikirannya dipenuhi gambaran arwah-arwah yang terabaikan, menuntut penentuan nasib mereka. Apakah mereka menginginkan keadilan? Atau hanya sekadar berbagi cerita yang terpendam? Mari kita selami lebih dalam misteri Sungai Citarum, karena setiap tetes airnya menyimpan kisah. Dan kali ini, kita adalah pendengar setia. Selanjutnya, mari kita dengarkan kesaksian mengerikan dari salah satu warga setempat yang seolah tak pernah bisa melupakan peristiwa tragis itu, Bapak Sudiro. Dalam suatu wawancara, suaranya bergetar saat ia menggambarkan detik-detik mendebarkan sebelum banjir melanda desanya. Saat itu, langit tiba-tiba gelap gulita. Kenangnya, kami merasa angin kencang berhembus, membawa aroma lembab yang tak sedap, seperti bau tanah basah bercampur kekhawatiran. Dalam ingatannya, air mulai naik dengan cepat, menenggelamkan semua yang menghalangi jalannya. Kami berlari mencari tempat aman, berpegangan satu sama lain, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar di antara suara gemuruh air. Tapi banyak teman dan tetangga yang tak sempat diselamatkan. Saya ingat suara mereka, memanggil-manggil dari dalam kegelapan air yang mengerikan. Rasanya, ada sesuatu yang mengintai di kedalaman sana, menjadikan kami penonton bisu. Suara tangisan orang-orang yang hilang terus terbayang di benaknya. Trauma ini bukan sekadar kenangan, tetapi menjadi keyakinan kuat bagi Bapak Sudiro bahwa arwah-arwah itu terus mencari cara untuk menyampaikan pesan kepada yang tersisa. Pesan apa yang mereka inginkan, kawan? Apakah mereka mendambakan keadilan? Atau sekadar ingin berbagi cerita yang terpendam? Mari kita selami lebih dalam misteri Sungai Citarum, karena setiap tetes airnya menyimpan kisah. Dan kali ini, kita adalah pendengar setia. Setiap malam, ketika langit mulai gelap dan bulan bersinar redup, penduduk sekitar Sungai Citarum berkumpul untuk melakukan ritual. Ritual ini tak sekadar sekumpulan orang, tetapi sebuah perayaan dengan suasana yang syarat makna. Mereka membawa beraneka ragam makanan, mulai dari nasi liwet yang aromanya meruap, hingga kerupuk yang renyah, semua diletakkan rapi di tepian sungai. Suara riak air bercampur dengan bisikan angin malam, terasa begitu menghantui. Aroma tanah basah menyelimuti udara, menambah rasa mistis yang membalut suasana. Beberapa warga bercerita tentang pengalaman mistis mereka. Kemarin malam, aku mendengar suara tangisan dari arah pohon mangga itu, ucap seorang lelaki dengan nada menggigil, dikelilingi tatapan cemas dari temannya. Ritual semacam ini diharapkan menjadi sarana penghormatan, bukan hanya untuk mengenang yang telah pergi, tetapi juga untuk mencari perdamaian. Namun, becak-becak suara malam yang semakin terdengar seolah menemaninya. Tak ada yang berani melakukannya sendirian. Seakan, kehadiran sesuatu yang tak terlihat selalu mengintai, memaksa mereka meneruskan proses ritual meski dengan rasa takut yang mendalam. Akankah ritual ini benar-benar bisa menenangkan arwah-arwah, atau justru memanggil lebih banyak lagi kehadiran yang tak diinginkan yang bersembunyi di dalam bayang-bayang? Saat emosi menyatu dengan udara dingin, kesunyian mengungkap pertanyaan, apa yang sebenarnya diminta arwah-arwah yang terperangkap ini? Mendambakan keadilan? Atau sekadar ingin berbagi cerita yang terpendam? Mari kita selami lebih dalam misteri Sungai Citarum, karena setiap tetes airnya menyimpan kisah. Dan kali ini, kita adalah pendengar setia. Dalam perjalanan mengeksplorasi misteri ini, banyak yang melaporkan kejadian aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Teman-teman adventurer yang berani mendekati tepi Sungai Citarum mulai merasakan getaran misterius dari dalam perahu mereka, rasanya seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menyengat di bawah permukaan air. Beberapa bahkan mengaku melihat cahaya aneh yang melayang di atas air, berkelip-kelip seperti bintang yang terperangkap. Suara gemericik air seolah membisikkan sesuatu, memanggil yang berani untuk mendekat dan mendengar lebih jelas. Ketika malam menyelimuti, banyak dari mereka yang menunggu di pinggir sungai. Secangkir kopi panas yang mereka genggam tiba-tiba terasa dingin. Dan di saat hening itu, beberapa dari mereka merasakan sebuah sentuhan, tangan dingin yang lembut di bahu mereka. Bagaikan es yang mencair, seketika itu pula rasa ketakutan menyelimuti. Berkali-kali mereka menengok, kadang menjumpai sosok samar di kejauhan. Apakah itu hanya ilusi permainan cahaya? Atau mungkin, arwah-arwah yang terlupakan sedang menuntut perhatian? Kejadian-kejadian ini menambah rasa tegang dan sekaligus keinginan untuk tahu lebih dalam. Benarkah ada sesuatu yang lebih dari sekadar arus sungai ini? Atau kita hanya terjebak dalam bayang-bayang ketakutan yang kita ciptakan sendiri? Tak mau ketinggalan, sejumlah tim pemburu hantu berkumpul, siap menyusuri aliran Sungai Citarum yang gelap dan misterius. Malam itu, udara terasa lembab, dipenuhi aroma tanah basah yang menyengat. Suara dedaunan yang berdesir tertiup angin seakan membisikkan sesuatu. Dengan peralatan modern,
Seperti kamera malam dan alat perekam suara ultrasensitif, mereka berusaha menjelajahi kegelapan, menantang kehadiran yang tak tampak. Namun, tidak lama setelah menyelami kedalaman sungai ini, ketakutan mulai menyelimuti mereka. Seorang anggota tim, Ferdi, menggigil saat menyentuh permukaan air Citarum. "Ada sesuatu di sini," bisiknya, matanya terbuka lebar. Tim lainnya pun merasakan hawa dingin merayap dari belakang mereka, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi. Sudah beberapa menit mereka beredar di sekitar, namun sepertinya Citarum masih menyimpan banyak rahasia. Beberapa dari mereka mencoba merekam, namun hasilnya hanya memunculkan suara hampa, seolah arus sungai ini menghisap semua keberanian mereka. Di balik teknologi yang tampak canggih, mereka terperangkap dalam ketidakpastian. Beberapa tim pulang dengan meninggalkan catatan mengerikan, tanda-tanda bahwa mereka tidak sanggup menghadapi apa yang mereka temui. Ada yang mengaku mendengar jeritan samar, dan suara tangisan mengerikan di tengah malam. Apakah mungkin arwah-arwah yang menuntut balas itu masih menjelajahi aliran sungai ini? Atau justru benak kita sendiri yang menciptakan monster dalam kegelapan? Perdebatan batin itu menggantung, menyisakan rasa ngeri yang tak kunjung hilang. Seiring kita menyusuri aliran sungai Citarum yang berkelok-kelok itu, suara gemericik air seakan berganti menjadi bisikan halus, seolah-olah mengundang kita untuk lebih dalam menyelami misteri yang terpendam. Di balik riak air yang tenang, terdapat jejak-jejak langkah para arwah yang tersisa, arwah yang terlilit dalam cerita-cerita kelam dan penuh rasa patah hati. Keberadaan mereka disinilah yang memberikan nuansa mencekam, bagaimana tragedi yang mewarnai tempat ini membejatkan kenangan hingga kini. Mungkin, saat malam tiba dan kabut merayap di permukaan air, arwah-arwah ini bukan sekadar menuntut balas dendam. Pertanyaan layaknya hantu yang menempel dalam pikiran kita. Apakah mereka sekadar ingin diperhatikan? Kesedihan mereka membara di penghujung gelap, mengingatkan kita bahwa setiap jiwa yang hilang memiliki cerita yang tak terpahami. Lalu, ada saat-saat ketika kita merasakan dinginnya hembusan angin, seperti sentuhan lembut mereka, panggilan untuk tidak melupakan yang pernah ada. LTM, warisan budaya. Apakah kita sudah menghormati mereka dan menjaga kehidupan yang kita miliki saat ini? Mari kita renungkan sejenak. Bagaimana jika kita berada di posisi mereka, terkurung dalam ingatan tak berkesudahan dan rasa ingin diingat? Gelombang-gelombang di hati kita tak ubahnya dengan arus sungai ini, mengalir penuh tanya. Tanya itu menggantung, menyisakan rasa ngeri yang tak kunjung hilang, mengajak kita untuk berbicara dan mendengar kisah-kisah yang tak terucap. Terima kasih telah menemani perjalanan kita menyusuri misteri kelam sungai Citarum. Di sepanjang aliran airnya, terdengar desiran lembut yang seolah menyimpan kisah pilu para arwah yang berjuang di antara batas kehidupan dan kematian. Suasana malam seakan menggigit, dibalut kabut tipis yang berbisik lembut di telinga, membuat kita merasakan betapa berharganya setiap detik yang kita jalani tanpa rasa hormat terhadap kehidupan dan yang telah berlalu. Apakah Anda merasakan getaran itu? Suara-suara samar yang bersaing dengan suara gemuruh arus, apakah mungkin itu adalah tanda dari mereka yang ingin bercerita? Sungai ini bukan hanya sekadar aliran air, ia adalah saksi bisu dari sejarah yang terabaikan dan tragedi yang tak terlupakan. Mari kita ingat, betapa pentingnya menghargai setiap hidup, setiap jejak yang tertinggal. Jangan lupa untuk berlangganan, dan kami ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda memiliki pengalaman tersendiri di sekitar tempat ini? Kesedihan dan ketegangan yang menyelimuti sungai Citarum akan selalu ada, dan kita semua harus menyikapinya dengan penuh kehormatan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dalam petualangan yang tak kalah menegangkan.